Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Sandi Pradana dengan NIM 1482300 dari kelas B Orkom. Di sini saya akan menjelaskan tentang RISC dan CISC dengan dosen pengampu saya Pak Aher Hermanto, Eskom, MMT, ITIL, Kopi, sama AFG. Oke, di sini kita akan masuk ke tentang definisi RISC. Jadi, RISC adalah arsitektur komputer yang dirancang untuk memiliki set instruksi yang sederhana dan kecil. Instruksi RISC biasanya dapat dieksekusi dalam satu siklus clock, sehingga meningkatkan kecepatan dan efisiensi eksekusi. Nah, di sini ada definisi CISC. CISC adalah arsitektur komputer yang dirancang untuk memiliki set instruksi yang kompleks dan besar. Instruksi CISC dapat melakukan lebih banyak operasi per instruksi, sehingga mengurangi jumlah instruksi yang perlu ditulis dan dijalankan. Nah, di sini kita masuk ke desain dan tujuan dari RISC dan CISC itu. Nah, di yang pertama itu ada RISC desain. Poin pertamanya ada set instruksi yang sederhana. Nah, itu adalah RISC menggunakan set instruksi yang lebih kecil dan lebih sederhana dibandingkan CISC. Instruksi-instruksi ini biasanya lebih dasar dan kurang kompleks. Terus poin kedua ada eksekusi dalam satu siklus clock. Jadi itu karena kesederhanaan instruksinya, setiap instruksi pada arsitektur RISC seringkali dapat dieksekusi dalam satu siklus clock. Ini membuat eksekusi instruksi menjadi sangat cepat dan efisien. Terus ada pipeline yang dalam. Pipeline yang dalam itu maksudnya RISC sering menggunakan teknik pipeline yang dalam. Pipeline memungkinkan beberapa instruksi untuk diproses secara kebersamaan pada tahap-tahap berbeda eksekusi, sehingga meningkatkan throughput secara keseluruhan. Nah, di situ ada tujuan dari RISC ada 2 poin, yaitu kecepatan eksekusi. Kecepatan eksekusi ini dengan instruksi yang lebih sederhana dan eksekusi yang lebih cepat. Tujuan utama dari RISC itu meningkatkan kecepatan eksekusi per instruksi. Terus poin kedua ada efisiensi. Jadi dengan memanfaatkan pipeline dan eksekusi cepat itu, RISC ini bertujuan untuk memproses lebih banyak instruksi dalam waktu yang cukup singkat atau lebih singkat gitu, sehingga meningkatkan efisiensi yang secara keseluruhan. Nah, kita akan masuk ke CISC design. Poin pertama ada set instruksi yang kompleks. Jadi kalau yang ini CISC itu menggunakan set instruksi yang lebih besar dan lebih kompleks. Instruksi-instruksi dapat dilakukan lebih banyak operasi dalam satu instruksi tunggal. Terus ada instruksi multisiklus. Jadi karena kompleksitasnya ini banyak instruksi yang pada arsitektur CISC membutuhkan lebih dari satu siklus clock untuk dieksekusi. Nah, poin ketiganya ada microprogramming. Jadi untuk mengelola kompleksitas set instruksi yang besar, CISC seringkali menggunakan microprogramming. Ini memungkinkan perbuatan instruksi yang lebih kompleks dengan menggabungkan instruksi-instruksi dasar. Jadi tujuannya ada yang poin pertama itu ada efisiensi kode. Jadi dengan instruksi yang lebih kompleks, CISC ini bertujuan untuk mengurangi jumlah instruksi yang perlu ditulis dan dieksekusi dalam program. Hal ini mengurangi ukuran program dan kebutuhan memori. Jadi ada kemampuan multitasking. Jadi instruksi yang lebih kompleks memungkinkan CISC untuk melakukan lebih banyak operasi dengan instruksi yang lebih sedikit, sehingga cocok untuk diaplikasi untuk menggunakan komputasi kompleks. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada performa dan efisien. Nah, kalau di RISC ini itu memiliki keunggulan dalam hal kecepatan dan efisiensi eksekusi instruksi yang sederhana. Karena arsitekturnya dari RISC ini cukup sederhana dan pipeline-nya yaitu lebih efisien. Nah, kalau CISC ini cenderung lebih efisien dalam mengurangi jumlah instruksi yang perlu dikodekan dan dieksekusi, sehingga dapat mengurangi kebutuhan memori dan kompleksitas pengkodean program. Tetapi
eksekusi instruksi yang kompleks bisa lebih lambat. Nah, kita masuk ke implementasi teknologi dan optimasi. Dari RISC ini, pipeline yang efisien. Nah, di poin pertama itu ada desain pipeline. Jadi RISC ini menggunakan teknik pipeline dalam untuk memaksimalkan efisiensi dan throughput. Pipeline memecahkan eksekusi instruksi menjadi beberapa tahap. Misalnya ada fetch, decode, execute, memory access, sama write back. Jadi memungkinkan beberapa instruksi diproses secara paralel pada tahap yang berbeda-beda. Poin keduanya ada instruksi sederhana. Instruksi sederhana ini karena set instruksi RISC sederhana dan seragam, setiap tahap pipeline dapat diproses dalam waktu yang konsisten dan predictable. Ini mengurangi kompleksitas dan overhead dalam pengelolaan pipeline. Terus poin ketiganya ada penanganan konflik. Jadi pipeline RISC ini dirancang untuk meminimalkan dan menangani konflik hazard seperti data hazard, kontrol hasrat, dan struktural hasrat secara efektif. Teknik seperti forwarding, branch prediction, dan stalling digunakan untuk mengurangi dampak konflik ini. Maaf. Nah, di sini ada poin keempatnya, ada clock cycle yang pendek. Sederhananya dan seragamnya, instruksi RISC ini memungkinkan siklus clock yang lebih pendek, yang berarti setiap instruksi dapat diproses lebih cepat dan pipeline bergeraknya itu juga lebih cepat. Terus kita masuk ke CISC microgaming untuk instruksi kompleks. Nah, di poin pertama itu ada instruksi microgrammage. Nah, itu adalah CISC menggunakan microgaming untuk mengimplementasikan instruksi yang kompleks. Jadi microgramming adalah teknik di mana instruksi tingkat tinggi diterjemahkan menjadi serangkaian instruksi mikro atau micro operation yang lebih sederhana yang kemudian dieksekusi ke prosesor. Terus poin kedua ada memori microprogram. Jadi instruksi mikro disimpan dalam memori khusus atau control store dan diakses saat instruksi kompleks perlu dijalankan. Ini memungkinkan instruksi kompleks dipecah menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan dapat dikelola. Terus poin ketiganya ada flexible design. Jadi mikro ini memberikan fleksibel dalam desain arsitektur prosesor karena instruksi baru dapat ditambahkan dalam modifikasi tanpa mengubah hardware secara signifikan. Jadi ini memudahkan pembaruan dan peningkatan fitur-fiturnya. Nah, terus yang poin keempat ada reduksi kode. Dengan instruksi kompleks yang dapat melakukan banyak operasi, jumlah total instruksi yang diperlukan untuk menjalankan program berkurang, mengurangi panjang kode dan kebutuhan memori. Nah, jadi perbedaannya itu utamanya yaitu dari RISC ini menggunakan pipeline yang efisien untuk memproses untuk sederhana dan dengan cepat dalam jumlah yang besar, meningkatkan throughput dan efisiensi eksekusi. Kalau dari CISC ini itu menggunakan microgaming untuk mengelola dan menjalankan instruksi yang kompleks, memungkinkan fleksibel dalam desain instruksi dan efisiensi penggunaan memori, dan mengurangi jumlah instruksi yang perlu dijalankan. Nah, terus kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu ada aplikasi dan lingkungan pengguna. Nah, kalau RISC ini biasanya lebih baik untuk aplikasi yang memerlukan kecepatan yang tinggi dan throughput yang tinggi, seperti aplikasi itu ada embedded dan superkomputer. Terus kalau CISC ini lebih cocok untuk aplikasi yang memerlukan komputasi kompleks dengan instruksi yang lebih sedikit, seperti komputer desktop dan server. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya, ada evolusi arsitektur. Jadi kedua arsitektur ini telah mengalami evolusi yang signifikan dan saling meminjam fitur satu sama lain. Jadi banyak prosesor modern menggabungkan elemen dari kedua arsitektur ini. Misalnya prosesor x86 yang awalnya merupakan CISC kini menggunakan banyak teknik RISC di dalamnya. Nah, dari kesimpulan ini itu menjelaskan perbandingan dari antara RISC dan CISC ini itu menurut saya tidak adil karena perbedaan mendasar dalam desain dan tujuan perbandingan harus mempertimbangkan konteks, aplikasi, dan kinerja yang diinginkan.
Nah, sekian dari presentasi saya. Jika ada kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.